Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Sebelum kita mengawali hidup kita, mengawali segala pekerjaan kita, mengawali segala kesibukan kita yang penuh menyesakkan ini, mari kita terus mendengarkan firman Tuhan supaya kita dihibur, supaya kita diteduhkan, supaya damai sejahtera itu hadir terus dalam hidup kita. Saya melihat dalam dunia yang kita hidup ini ada begitu banyak hal-hal yang membuat kita kacau, membuat mencuri damai sejahtera dari kita, mencuri sukacita buat kita. Iblis begitu pintar sekali untuk mengacaukan pikiran kita supaya kita tidak pernah fokus untuk meyakini, mengimani, mempercayai Tuhan, supaya kita terganggu untuk datang kepada Tuhan. Hati-hati, satu kuasa dan kekuatan dan hal yang dilakukan oleh iblis, bagaimana supaya hati kita itu kacau, supaya damai sejahtera kita hilang, dan sehingga kita tidak boleh datang kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, mari dengarkan firman Tuhan terus supaya kita diteduhkan, ditenangkan, diberikan damai sejahtera. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yohanes 17 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, satu hal yang sangat-sangat dirisaukan. Sebenarnya kalau dibilang risau, tidak ada yang risau, ya kan? Tetapi satu hal yang sangat diperhatikan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan orang-orang percaya, bahkan ini menjadi satu hal yang yang dia doakan secara khusus. Dia doakan yaitu kesatuan dari orang-orang yang percaya. Kenapa saudara-saudara kesatuan itu menjadi satu hal yang penting dan khusus didoakan oleh Yesus Kristus? Karena memang sangat sulit sekali orang itu untuk bersatu, termasuk orang-orang yang percaya. Karena apa? Karena di dalamnya ada begitu banyak orang-orang yang mementingkan diri sendiri, mencari keuntungan diri sendiri, memegahkan diri di hadapan orang lain, mau menonjolkan diri kepada orang lain, mau menganggap, mau menunjukkan bahwa saya adalah yang terbaik, saya adalah yang paling hebat, saya adalah yang paling penting, saya adalah yang paling pintar, saya adalah yang paling cantik, sehingga orang harus mengakui secara pribadi siapa diri saya. Saudara-saudara, egoisme dan individualisme itu sering meracuni setiap orang, bahkan termasuk di kalangan murid-murid. Murid-murid Tuhan Yesus bertengkar mempersoalkan siapakah yang paling hebat di antara mereka. Dan ada dari antara murid-murid termasuk saudara-saudara Tuhan Yesus yang mau meminta kepada Tuhan kalau dia sampai ke dalam kemuliaannya, biarlah yang satu ditempatkannya di sebelah kanannya, yang satu di sebelah kirinya. Dan saudara-saudara, itu mengecewakan banyak murid-murid yang lain. Itulah kehidupan dunia ini, itulah kehidupan manusia. Sedangkan murid Tuhan Yesus yang langsung berguru kepada Yesus aja sudah berpikir seperti itu, apalagi kita. Oleh karena itulah makanya Yesus mau mengkhususkan, dia secara khusus berdoa. Bahkan dalam satu chapter, satu bab ini, satu pasal ini, dia mau berdoa untuk orang-orang yang percaya,
murid-muridnya, dan juga bagi orang-orang yang akan percaya karena pemberitaan dari murid-muridnya, dari kita, supaya kita boleh bersatu hati, saling mengasihi. Gereja tidak akan pernah bertumbuh kalau terjadi perpecahan. Dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, bahkan acap kali, sering kali ada orang-orang yang berupaya untuk menghancurkan kesatuan itu. Ini hati-hati, bahwa ada begitu banyak orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan kesatuan, persekutuan, hidup kebersamaan itu. Dengan apa? Dengan mengacaukan, dengan menonjolkan diri, dengan mencari hormat, mencari kepentingan diri sendiri. Itu. Makanya saudara-saudara, kali ini Yesus berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Siapa? Buat mereka, yaitu murid-murid Tuhan Yesus yang sudah percaya kepadanya. Tetapi kepada orang-orang yang bakal percaya dari hasil pemberitaan daripada murid-muridnya. Makanya dikatakan, ya, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Pemberitaan siapa ini? Pemberitaan murid-murid Tuhan Yesus. Pemberitaan orang-orang yang percaya, karena kita disuruh oleh Tuhan untuk menyampaikan Injil kepada seluruh dunia, ke seluruh bangsa. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, apa yang mau ditekankan oleh Yesus kepada kita, bagaimana supaya kita bisa bersatu? Ini. Jadi di ayat 21 dia katakan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Hal yang paling mendasar yang membuat orang bisa bersatu itu karena dia tinggal di dalam Tuhan. Kalau orang sudah tinggal di dalam Tuhan, maka dia tidak akan mungkin tinggal dalam kasih Tuhan. Kalau orang sudah tidak takut akan Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, maka dia tidak akan mungkin mengasihi manusia. Jadi ketika kita boleh bersatu kepada Tuhan, maka kita boleh juga bersatu kepada apa? Kepada seluruh orang-orang. Bapak Ibu saudara-saudara, tandanya kita sudah tinggal bersama dengan Kristus, kita akan berupaya untuk apa? Bisa bersatu dengan orang-orang lain. Sekalipun ingat seperti ini, sekalipun ada begitu banyak cara iblis untuk menghancurkan iman kita. Contohnya seperti ini, seorang hamba Tuhan, ada orang-orang yang khusus mempermalukan hamba Tuhan, merusak nama baik hamba Tuhan, berupaya untuk menghancurkan ketenangan, damai sejahtera hamba Tuhan itu. Jadi ketika hamba Tuhan itu marah-marah, maka apa? Maka orang itu bisa berkata, bagaimana mungkin ini adalah orang yang tinggal dalam Tuhan. Saudara-saudara, hati-hati. Itulah pintarnya iblis, ya kan? Jangan mau dikecohkan. Kalau orang berupaya untuk merusak kita, bukan berarti kita harus memaksakan diri untuk terus bisa menerima dia. Dalam arti begini, kita terus berdoa buat dia, ya kan? Kita terus berupaya untuk tidak membalaskan sakit hati kita, tetapi sampai dia bertobat juga. Ada orang yang khusus untuk berupaya untuk mempermalukan, menunjukkan kesalahan-kesalahan, berupaya untuk merendahkan hamba-hamba Tuhan, supaya dia terlihat menjadi hamba yang yang tidak tenang, yang tidak berwibawa. Apakah hamba Tuhannya salah? Tidak. Tetapi kita juga harus bisa menjaga diri. Paling tidak kita boleh menahan diri untuk tidak melakukan satu kesalahan itu, ya. Nah, itulah. Jadi kadang-kadang memang manusia ini tinggal dalam emosionalnya. Tapi saya mau katakan kepada kita, jaga dirimu, jangan sampai jangan imanmu rusak karena keinginan daripada iblis. Oleh karena itu saudara-saudara, satu bentuk bagaimana supaya kita, satu syarat bagaimana supaya kita bisa bersatu dalam kesatuan,
yaitu apa? Ketika kita tinggal dalam Kristus. Jadi kalau kita tinggal dalam Kristus, kita akan mengupayakan kesatuan itu. Tetapi ada orang-orang yang tidak tinggal dalam Kristus. Makanya dikatakan oleh Tuhan Yesus, terang itu tidak akan pernah bersatu dalam kegelapan. Jadi biarlah seperti itu. Kalau dia ditinggal dalam kegelapan, biarlah dosanya lah itu. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang meneguhkan kami hari ini. Berkatilah itu. Jadikan kami menjadi orang yang sabar, orang yang menang, orang yang bisa mengalahkan keinginan daging kami. Supaya kami tetap bisa mengupayakan kesatuan dalam hidup berjemaat. Terima kasih Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetaplah tinggal dalam Kristus supaya kita bisa mengalahkan kuasa-kuasa penghancuran iman dan kesatuan dalam persekutuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.